Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ibu Zakia, kita akan belajar bersama-sama mengenai pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti, bab 7 kelas 7, dengan tema ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama, siapakah itu malaikat? Malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan Allah untuk mengurusi semua urusan. Nah, walaupun kita sebagai manusia tidak pernah melihat bagaimana wujud malaikat, bentuknya malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umatnya untuk mempercayai bahwasannya malaikat itu ada, karena iman kepada malaikat merupakan rukun iman bagi manusia atau orang Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam Qur'annya yang berbunyi, walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Selanjutnya, sifat dan perilaku malaikat. Nah, sifat dan perilaku malaikat, yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat jamaah. Selanjutnya, ada perbedaan antara malaikat, jin, dan juga manusia. Nah, perbedaannya, kalau malaikat itu diciptakan dari nur dan cahaya, jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Nah, malaikat dan juga jin itu adalah makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk yang dapat terlihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan juga ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Sedangkan jin dan manusia itu makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan juga lurus. Sedangkan jin pikirannya juga berubah-ubah, sama seperti manusia. Yang terakhir, malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu atau mempunyai nafsu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari nama dan tugas malaikat. Nah, nama dan tugas malaikat, jadi malaikat ini jumlahnya banyak. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dan di sana terdapat 70.000 malaikat. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari nama dan tugasnya malaikat itu berjumlah 10, karena 10 malaikat inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi siapa aja nama dan tugas-tugas malaikat itu?
Apa saja tugas-tugasnya? Siapa saja namanya? Yang pertama, Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan, termaksud mengatur rezeki kita. Selanjutnya, Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Malaikat Mungkar dan Nakir yang menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Malaikat Raqib mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat, sampai nanti kita meninggal. Sedangkan Malaikat Atid ini kebalikannya, bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Malik disebut juga Malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Sedangkan Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni syurga. Tadi kita udah belajar nih nama dan juga tugas-tugas malaikat. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana perilaku beriman kepada para malaikat Allah. Yang pertama, Malaikat Jibril dengan selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Malaikat Mikail itu untuk berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan juga halal. Sedangkan Malaikat Israfil selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadi hari kiamat. Malaikat Israel berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksa sakaratul maut atau ketika ajal menjemput kita. Malaikat Mungkar dan Nakir selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Lanjut. Malaikat Raqib selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan baik, ucapan maupun perbuatan. Nah, iman kepada Malaikat Atid itu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada Malaikat Ridwan dengan cara selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman. Yang terakhir, iman kepada Malaikat Malik dengan cara selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan juga perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti kalau misalkan ada kesulitan, ada yang tidak kalian ketahui, bisa berdiskusi atau konsultasi dengan Ibu Zakia atau dengan Ibu Yusri juga nantinya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.